Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya, di video ini saya akan memberikan sebuah pengalaman ya, yaitu bagaimana caranya supaya mempunyai penghasilan tambahan di dalam perkebunan kelapa sawit ini. Jadi di perumahan ini biasanya di belakang perumahan itu ada lahan kosong. Nah, lahan kosong itu bisa teman-teman manfaatkan untuk berkebun. Misal yang mau saya contohkan di sini adalah berkebun ketimun. Jadi lahannya seperti ini ya. Lahan semak seperti ini tapi tidak ada sawitnya. Nah, ini kemudian nanti kita babat sendiri. Kemudian kita buat aplikasi untuk penanamannya ya. Yang saya contohkan di sini adalah seperti ini. Jadi ini tanahnya dikerok dulu, diratakan dulu, baru kemudian sampingnya dikasih pagar. Pagarnya ini menggunakan plastik bekas pupuk dan pelepah yang dipotong-potong, kemudian dicepit dengan pelepah juga. Nah, ini kalau tanahnya sendiri ini bukan tanah gambut, jadi ini tanah campuran dari bekas tangku sama kotoran kambing. Kalau tanahnya murni dari tanah gambut itu biasanya nggak subur. Nanti tanamannya akan kuritan dan panas. Nah, ini cabenya, kalau cabenya ini masih baru tumbuh, jadi belum ada buahnya. Nah, itu juga cabai. Nah, ini contoh kedua aplikasi penanamannya. Bisa juga dengan lingkaran-lingkaran seperti ini. Tapi ini kurang efektif ya karena makan banyak waktu dan banyak bahan juga. Tapi kalau yang satu hamparan kayak gini memanjang, ini lebih hemat alat untuk pagarnya. Dan di sana juga ada tanam singkong jadi buat sayur. Ini selain buat sayur sendiri juga kalau cabai ini nanti berbuah banyak juga bisa dijual. Nah, ini tadinya semak seperti ini. Ini juga kotor, banyak sampah-sampah. Kemudian dari karyawan ini sendirinya membersihkan. Nah, ini ketimunnya. Nah, kalau ketimun ini sudah besar. Ini sudah berbuah. Cukup subur ya, tapi tentunya kita harus menyediakan tanah yang baik. Kalau hanya mengandalkan tanah gambut saja, itu pasti tidak subur karena tanah gambut ini zat asamnya kuat. Jadi nanti biasanya kalau mengandalkan tanah gambut, pertama tumbuh saja sudah kuning. Dia tidak sehat. Nah, kita coba lihat bagaimana buahnya ya. Ini menurut saya cukup bagus karena cukup subur. Nah, ini sudah kelihatan buahnya. Buahnya besar karena media tanahnya memang media tanah yang berkualitas. Jadi campuran dari kompos dan pupuk kandang. Makanya berarti tanah limbah pabrik tangkos itu yang sudah hancur terus dicampur dengan kotoran kambing pokoknya dari tanah sekitaran kandang kambing. Jadi ini subur sekali. Nah, ini cukup besar ketimunya. Nah, cukup bagus bukan? Nah, ini bisa menjadi pekerjaan sampingan jika Anda tinggal di perumahan seperti ini, karena biasanya di setiap perumahan di sekitaran situ disediakan oleh perusahaan lahan kosong untuk bercocok tanam. Misal mau tanam sayur-sayur sendiri, nah di sini di tengahnya ini diselingi cabai juga. Biar nanti pas ketimunya sudah habis mati, nah cabainya nanti tumbuh jadi bergantian. Tapi mungkin ini akan kekurangan cahaya matahari karena timunnya ini tinggi sedangkan cabainya ini rendah. Tapi ini uji coba, ini baru pertama, barangkali nanti jadi bagus. Nah, kita lihat-lihat lagi di sini. Ini timun yang kanan ini masih hijau sedangkan yang kiri ini sudah layu karena kemarin tanahnya kualitasnya lebih rendah daripada yang sebelah kanan. Nah, itu di depan itu juga ada daun ubi, misal mau sayur sendiri. Kalau daun ubi itu paling buat sayur sendiri. Kalau timun ini bisa buat jual, jadi bisa buat pemasukan tambahan. Nah, ini juga ada pohon pisang, itu ada pepaya.